warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para salikin, muridin, Bapak Ibu sekalian, para kolega saya, atas izin guru mari kita melanjutkan ngaji kitab Risalatul Mu'awanah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Abdullah Alwi bin Ahadad rahimakumullah di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Terlebih dulu bersyukur alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Bapak Ibu sekalian, para mustami'in, kita melanjutkan masih menyangkut puasa. Rupanya Bapak Ibu sekalian, kitab ini beberapa kali pertemuan ini membahas rukun Islam, ya. Setelah kita bicara tentang bagaimana kita muasyarah dengan keluarga, makan, minum, keluarga, berhubungan istri, ya. Kemudian kita membiasakan iktikaf, kemudian sholat, ya, kemudian segala sesuatunya menyangkut sholat, zakat sudah, sunat di bulan Ramadan. Maka kita masih hari ini melanjutkan tentang topik puasa. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika bi ta'jilil futur inda tabaykunil huruf. Kita sekarang sudah masuk puasa. Dalam hal menjalankan puasa, bi ta'jilil futur, karena itu kita diminta mensegerakan iftitar, berbuka puasa, inda taqayyunil huruf, ketika telah diyakini terbenamnya matahari, ya. Jadi begitu masuk maghrib sudah huruf, ya, orang Jawa menyebut suruk, besuruk, ya, kalau Arabnya sebetulnya huruf, ya, orang Jawa biasanya biar nggak bisa nyebut suruk, besuruk. Ya, maka dengan demikian kita harus segera untuk berbuka puasa. Wa ta'khiris sahur, dan kita diminta mentakhirkan sahur malam tahsal wuqu'a fi syakki, selama tidak terjerumus dalam kondisi yang meragukan. Jangan waktunya sudah azan subuh masih makan. Apalagi yang sudah masih suka rokok, ini masih 2 kali sedotan lagi, enak-enaknya, ya Allah. Padahal sudah imsak. Lah imsak itu kan peringatan, ya. Nah, imsak itu mungkin berapa menit kemudian, ya, kira-kira 10 menit berikutnya kan azan biasanya. Lah sebelumnya itu sudah harus berhenti. Ya, jadi itu disebut wa ta'khirus suhur malam tahsal wuqu' fi syak. Jangan sampai kamu sangka ini sudah masuk sholat subuh belum, ya? Oh, belum kedengaran azan. Nah, padahal yang azan juga lagi malas, lagi habis sahur pada ngantuk, lah makan jalan terus. Nah, ini jangan. Bitabtiris sha'imin, mestikan untuk kamu itu adalah memberi makan orang yang puasa. Jadi monggo, ini untuk iftitar bersama, makan kepada orang-orang membutuhkan, kita sediakan makan. Walau ala tamaratin, meskipun itu dengan sebutir kurma, au surbatin minal ma', atau seteguk air. Jadi kalau lagi puasa di jalan, katakan kalau di satu tempat, ya, tawarkan
berbuka kanan kiri kita. Wah, itu pahalanya sama dengan kita puasa. Jangan begitu berbuka sendiri, padahal kanan kirinya belum tentu bisa makan. Bapak Ibu sekalian, fa inna man fattara sha'iman kana lahu mislu ajri. Fa in man fattara, siapa yang memberi makan berbuka puasa sha'iman, orang yang puasa, kana lahu mislu ajri, maka pahalanya sama dengan mereka yang menjalani puasa. La yang kusu dzalika min ajri syai'an, tidak mengurangi hal itu pahala orang yang berpuasa. Podo oleh. Jadi yang ngasih makan kita dapat dua kan, dia kita sendiri puasa dapat dari temannya yang kita kasih makan, tanpa mengurangi pahalanya yang kita kasih berbuka puasa itu. Wastahid alla tuftira wala tufattir sha'iman, dan berusahalah keras agar kamu tidak berpuasa, kamu tidak memberi makan kepada orang yang lain. Jaga, kalau kita lagi puasa kanan kiri belum bisa makan, kasih. Sekali-kali rezeki kita ada, maka kita ngundang sahabat teman untuk bukber, buka bersama. Ini sangat bagus. Ini adalah budaya yang sangat bagus yang perlu kita teruskan ya untuk berbuka puasa itu. Illa ala ta'amil halal, kecuali dengan makanan yang halal. Jadi kalau ngasih makan, maka uangnya harus rezeki yang halal. Wahai ayyuhal murid, wa 'alaika bittaqalluli minal aqli. Wahai kita semua, mestikan dirimu ketika puasa bitaqlili minal aqli, menyedikitkan makan. Bapak Ibu sekalian, Bapak kalau sudah jam 3, jam 4 apa yang dibayarkan? Es blewah, sambel apa ya, sambel bajang sama lalapan, sambel apa itu, terong, sambel bawang. Wih, semua dibayangkan. Begitu jam 5 semua sudah ada di depan untuk mana yang akan dimakan duluan. Ini tidak boleh, karena di dalam puasa itu harus taklilu minal akal, sedikitkan makan. Wa tanawulil maujudi min halal, dan mestikan apa yang kita makan itu semua halal. Tidak boleh ada yang haram. Min ghairi isarin litayyibil mulaim, dengan tanpa mengutamakan pada makanan yang lezat, yang sesuai selera. Opo eneke sing dimasak wong wedok dimangan. Aja dicelatu. Bu, mangane kok ngene tok lah. Enggak boleh. Apa yang ada dimakan. Karena prinsipnya taklilul akal, menyedikitkan makan. Jangan banyak-banyak, nanti nggak bisa sholat taraweh. Fa'im maksudul saumi kasrul syahwah, karena sesungguhnya tujuan puasa itu adalah menghancurkan syahwat, termasuk syahwat makan. Ini puasa jangan hanya memindahkan jam makan. Biasanya pagi sarapan, maka kita ajukan jam 4. Sekarang subuh itu 4.35 ya sekarang. Jam 4, biasanya jam 6 maju. Makan malam biasanya jam 7, ini jam 6. Tapi podo akai, sama saja banyaknya makannya. Ya sama saja, ini berarti tidak kasrul syahwat. Itu berarti tidak menghancurkan, mengendalikan hawa nafsunya. Wal ittisa'u fil akal, dan melapangkan dirimu dari bermewah-mewah dalam hal makan. Jangan, kita tahan, tidak usah makanan yang mahal-mahal. Yang penting sehat. Wa qasdut thayyibati la yaksuruha, dan itu semua bertujuan kepada yang lezat, itu tidak akan dapat menghancurkan nafsu syahwat. Yang enak banget, lezat banget,
Nah, ini berarti kita masih ada syahwat makan, padahal puasa itu adalah qasrus syahwat. Jadi yang ada saja secukupnya. Walakinnahu yuqawwiha wa yuhayyijuha. Tetapi yang penting puasa itu, berpuasa itu adalah untuk menahan, kita kuat saja. Ya, kalau orang makannya enak-enak, dia akan menguatkan nafsu syahwatnya dan menyurut nafsu syahwat juga. Jadi kita harus pada posisi secukupnya. Apalagi kalau kita dulu di pondok kan diajarin taklilul kalam, menyedikitkan makan, taklilul ta'am atau akal, ya, menyedikitkan makanan, taklilul naum, menyedihkan tidur. Itu harus dilakukan di dalam puasa. Apalagi puasa nggak usah nge-share yang enggak. Ya, tangan kita harus kita jaga dari nge-share yang tidak baik. Wa 'alaika bisyamil ayyamil lati warudta syara'u bitarghibi bisyamiha, untuk berpuasa pada hari-hari syariat yang telah diriwayatkan tentang anjuran untuk berpuasa. Jadi ini setelah puasa Ramadan sudah selesai, ini adalah kita untuk membiasakan puasa-puasa yang di syariat bisyamiha, yang di situ ada apa? Ada puasanya. Kayak yaumi Arafah, seperti puasa Arafah, li ghairil hajj, bagi orang yang tidak haji. Ya. Wa yaum Asyura, seperti puasa Syura, wa Tasu'a, dan ke-9. Ya. Wal sitti min Syawal, dan puasa 6 hari setelah Syawal, pada hari Idul Fitri. Monggo kita coba ya, sekali-kali deh minimal pernah puasa Syawal. Kadang-kala kita introspeksi ya Bu ya, Bapak Ibu. Kita pernah nggak puasa Syawal? Saya enggak. Habis hari pertama makan enak, tergoda enak, besoknya udah nggak puasa sampai hari terakhir. Nah ini mari kita coba ya, kita coba. Insya Allah moga-moga sempat menjalani bulan puasa Syawal. Wa bidai fiha min sanim yaumil id, dan mulailah dalam puasa Syawal itu di hari kedua bulan Id, yaumul Id, Idul Fitri. Fa inna dzalika ablaghu fi riyadatin nafs, karena sesungguhnya itu lebih mengena dalam melatih jiwa. Jadi habis makan enak-enak, besoknya puasa, berarti kita mampu mengendalikan. Kalau kita besoknya makan enak-enak terus, berarti kita balas dendam. Nah, ini puasa Lebaran kok balas dendam, semuanya dimakan. Jadi kita coba ya, yang belum coba ini bentar lagi kan puasa, 1,5 bulan lagi puasa. Semoga kita bisa menjalankan puasa Syawal. Wayil murid ma'alaika biya'yu thalatha ayyamin min kulli syahrin, berpuasalah 3 hari di setiap bulan. Itu biasanya disebut dengan apa? Ayyamil bid. Jadi 13, 14, 15. Ya. Min kulli syahrin fa in dzalika ya'tilu siyamid dahr, karena sesungguhnya puasa itu sebanding dengan puasa 1 tahun. Jadi kalau orang puasa 13, 14, 15 sama saja pahalanya puasa 1 tahun. Wa in tatakharta lahul ayyamil bid fa huwa ahsan, syukur-syukur 13, 14, 15 itu lebih baik. Prinsipnya boleh tidak 13, 14, 15, tapi sangat baik di 13, 14, 15. Wa innahu alaika sholatu wassalam kana la yatu'u siyamiha safaron wala hadaron, karena sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan puasa hari-hari tersebut di saat bepergian maupun sedang di rumah. Biasa selalu minimal 3 hari di dalam 1 bulan. Petangnya perut kita istirahatkan.
tidak mengunyah segalanya. Wa 'alaika bi iktsari minas shaumi mutlaq, dan mestikan bagimu untuk memperbanyak puasa mutlak. Puasa mutlak itu ya boleh puasa setiap saat kecuali yang hari-hari yang dilarang. Wala siyama fil awqati fadilah, dan terlebih di waktu-waktu yang memiliki keutamaan kasyahril hurum, seperti bulan-bulan yang disucikan. Apa itu? Ya, bulan suci itu adalah Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini adalah 4 bulan yang diharam, bukan haram dari hukum ya. Itu adalah syahrul hurum. Jadi yang sangat dimuliakan. Wal ayyamis syarifah, ini adalah hari-hari yang mulia. Ya, termasuk hari yang mulia. Kal Isnin wal Khamis, seperti puasa Senin Kemis. Ini juga sangat baik untuk kita jalankan. Wa'lam anna siyama qatbur riyadhah bi asasul mujahadah. Orang yang berpuasa itu berarti latihan jiwa. Riyadhah wa asasul mujahadah, dan ini adalah fondasinya orang yang mujahadah. Jadi ada riyadhah, mujahadah. Ini menjadi perilaku orang-orang yang mendekatkan diri pada Allah. Jadi kita itu bisa kita boleh dengan puasa. Wa qad warada an-nasamin sabr, dan telah diriwayatkan bahwa puasa itu setengah dari sabar. Ya kan? Kalau lagi marah wudu, kalau lagi banyak ujian sabar, itu banyak ujian nanti sabar, itu sudah separuh dari kemenangan, itu sabar itu. Dan itu bisa dilakukan dengan puasa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amalin ibnu abdan yudha'aful hasanah bi asri amthaliha illa mi'atin dhifin. Setiap amal anak Adam itu akan dilipat gandakan 10 kebaikan yang sama dengan apa? 100 kali lipat. Ya. Qala Allah Ta'ala illa siyam. Allah berkata, Allah berfirman, kecuali puasa. Puasa saya ngitungnya tidak 700 kali. Fa innahu li, karena puasa itu untuk wa anna azabi, dan saya Allah akan membalasnya khusus. Masuk surga. Pintunya royan. Jadi pintu bagi orang-orang yang puasa masuk surga dengan pintu royan. Yada'a sahwatahu wa ta'amuhu wa syarabahu min ajli, orang yang meninggalkan syahwatnya dan makanannya dan minumnya karena diriku, kata Allah. Jadi orang puasa itu balasannya langsung dari Allah, bukan yang seperti yang dijanjikan pada umumnya. Itu adalah saya sendiri, saya Allah yang akan membalasnya. Tidak terkira dan tidak bisa dibayangkan berapa yang akan Allah berikan kepada kita. Lisaimin farhatani, kepada orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan. Farhatan inda fitratun, jadi kebahagiaan ketika iftitar, ketika puasa itu senang. Yang kedua, wa farhatan inda liqa'i rabbih, dan berbahagia ketika liqa'a rabbih, akan berjumpa dengan Allah. Jangan dibayangkan Allah itu seperti kita berjumpa seonggok atau seseorang, enggak. Yang belas liqa'illah wajhallah, kita berjumpa dengan wajah Allah itu nanti di yaumil akhir. Dan itu yang dirindukan oleh kita semua. Orang pada umumnya merindukan saya masuk surga. Iya, baik. Tetapi masuk surga yang biru'yati rabbil alamin, yang kita bisa berjumpa, melihat Allah biru'yati rabbil alamin fil jannah. Itu tujuannya, dan itu tujuannya orang suluk, orang spiritual di situ, bukan sekedar masuk surga. Ya, yang penting lebih surga. Iya, benar. Tapi dengan
Rabbil alamin. Wa fil jannati bi ru'yati Rabbil alamin. Ini seperti yang di hadis Rasulullah, kebahagiaan kita dalam puasa nanti adalah farhatun inda liqa'i rabbih, kita akan berjumpa dengan Allah. Wa li khulufi famin sha'imin atyabu indallah min rihil miski. Baunya orang puasa, meskipun ya auranya kanan kiri ya, oh yang lagi puasa, itu oleh Allah lebih disukai, dan baunya orang puasa itu lebih baik dari rihil miski, dari aroma minyak miski kasturi yang sangat mahal, itu lebih baik dari baunya. Bau itu apa ya? Harum, wangi. Aroma ya, aromanya orang puasa. Bapak sekalian, wallahu yaqul haq wa yahdis sabil, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Surah Al-Ahzab di dalam ayat keempat. Bapak Ibu sekalian, itu adalah prinsip ya, postulat nilai-nilai yang sangat baik di dalam puasa. Nah, karena itu mari kita lanjutkan al-faslun atau fasal wa ala qalbil mubarati illa ada ma faradallahu alaih minal hajj wal umrah. Sekarang sudah masuk kita haji dan umrah. Wa alaika bil mubarati illa adain, wahai kamu semua, bersegeralah kamu untuk menindaklanjuti atau melakukan ma faradallah alaik, apa yang Allah wajibkan kepadamu, minal haji wal umrah, dari haji dan umrah, indal istita'ah, ketika kamu sudah berkemampuan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang itu puasa haji itu ngantri ya. Wa iyyaka wa ta'khiru ba'da khususnya, dan berhatilah kamu jangan menunda-nunda ya setelah memperoleh kemampuan. Ini ada teori dan ini menurut kita perlu kita lakukan. Orang haji sekarang ini masa tunggunya sekitar 20 tahun, 20 sampai 25 tahun. Jadi kalau jenengan kita semua daftar haji sekarang ya umur 40, maka berangkat umur 65. Kalau hajinya naik berapa, daftarnya umur 50, hajinya umur 75. Ya lek sik ana Allah ngasih nyawa. Nah, ada anjuran dan ini kita lakukan. Mumpung ono rezeki, sisihkan dulu 20 juta. Meskipun umurnya 10 tahun, 15 tahun, langsung bayar untuk diniati ibadah haji. Engkau budale 20 tahun kas. Berarti kalau umure 15 wis sudah menabung haji, maka dengan demikian ditambah 25 umur 40 haji. Itu seger-segernya. Ya, ini semua manistato'a itu ya Allah lah ya. Rezeki orang itu seseorang Allah. Ya, kami ya, karena haji itu adalah ibadatul badaniyah. Haji itu ibadah badan. Mulai dari mikot untuk melakukan niat ihram itu sudah diawali dengan tawaf, itu juga fisik, sa'i fisik, semua fisik. Lah kalau umur 100 tahun haji, bayangkan. Jadi Bapak sekalian, niati sisihkan rezeki mungkin berapa, sehingga dengan demikian moga-moga umur 25, umur 15 atau umur 20 itu sudah daftar haji. Oke, kuncinya di sini adalah wa iyyaka ta'khir, jangan menunda-nunda bagi mereka yang sudah mampu ibadah haji. Itu ya Bapak sekalian. Farubbama ajasta au mutta ba'dal tamakkuni, karena boleh jadi kamu menjadi lemah dan kamu meninggal dunia setelah tidak berpeluang. Ya, ba'dal mutamakin,
ya setelah kamu tidak mungkin. Jadi siapkan mental, siapkan insya Allah rezeki kita, sisihkan untuk ibadah haji. Faistakirul wujud, dan maka akan menetap kewajiban di dalam tanggungan dirimu wujud fi dhimmatika wa ta'uddu muqassiran, dan kamu dianggap sebagai orang yang ceroboh berdosa karena menunda-nunda padahal mampu untuk ibadah haji. Ya, Bapak sekalian ya, mumpung punya anak ya, bapak ibunya rezekinya cukup, daftarkan anak usia 15, daftarkan. Nanti dia kerja sendiri, sudah punya rezeki umur 40 berangkat. Syukur-syukur itu bisa dengan keluarga bareng. Waduh asik ibadah haji dengan keluarga itu. Subhanallah, nikmat. Wa qala alaihi salam man lam tahbashu hajatan dhahiratun aw maradun habisun aw sultanun jairun. Siapa saja yang tidak tertahan dirinya oleh kebutuhan yang jelas atau sakit yang menahan, artinya bernahun, atau berpenguasa yang semenang-menang, wa mata la walam yuhajju wal yamut, dan dia meninggal dan ia belum berhaji, ya, fal yamut, maka silahkan mati. Insya Allah Yahudian wa insya Allah Nasrani. Maka orang ini bisa jadi dianggap orang sebagai orang Yahudi dan orang yang Nasrani. Yahudi itu kan intinya, Yahudi itu orangnya kan nyerengkel ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Ngerti nyerengkel kan? Protes tok, duwe ngaku ndak duwe ya. Pokoknya tanya tapi nggak dilakoni. Nah enggak, Bapak Ibu sekalian, monggo kalau punya rezeki ndak segera untuk mendaftarkan diri. Kalau orang tuanya sudah, sisihkan untuk anaknya. Ya, umur 15 moga-moga sudah terdaftar, umur 25 nanti maksimal sudah berangkat. Gitu ya Bapak sekalian. Demikian Bapak sekalian yang kita bahas hari ini. Maka dengan demikian kita sudah menyudahi rukun Islam yang keempat sudah, dan sekarang kita masuk ke rukun haji. Nah, setelah rukun Islam dibahas dengan baik oleh Imam Alwi Al-Haddad, maka setelah itu kita akan bicara yang khusus lagi, misalkan tentang warok, tentang adil, tentang taubat, tentang sabar, tentang zuhud dan seterusnya sampai selesai. Kitab itu nanti akan membahas hal-hal yang substansi. Dan ini adalah dalam hal rukun Islam dibahas oleh beliau. Akhirul kalam, alhamdulillah, moga-moga berkah, moga-moga kita mendapatkan ilmu nafi' sehingga kita betul-betul khasyatullah yang lebih takut pada Allah. Kalam, alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.